Teruslah melakukan kebaikan walaupun itu kadang terasa sulit. Saudara-saudaraku, tadi kita sudah merenungkan bagaimana Salomo mengajak kita dan mengingatkan kita sekali lagi bahwa Tuhan senantiasa memberi kita waktu, memberi kita kesempatan untuk bertobat dan membaharui diri. Karena Ia mengenal dan memelihara segala sesuatu. Ia mengenal nurani kita dan selalu menjaga dan mengadili kita dengan penuh belas kasih. Selanjutnya Santo Paulus juga mengingatkan kita melalui suratnya kepada orang di Roma bahwa roh yang berdoa kepada Allah dan mengungkapkan ucapan-ucapan yang tak terungkapkan. Lalu sekarang kita kembali melihat bagaimana Yesus mengingatkan kita sekali lagi. Kerajaan surga itu diumpamakan seperti penabur benih yang baik, seperti biji sawi, seperti ragi dalam kehidupan setiap hari. Dalam Matius bab 13 ayat 24 sampai 43, Yesus mengingatkan, biarkanlah keduanya, gandum dan lalang tumbuh sama sampai waktu menuai tiba. Dalam teks ini, kerajaan surga diumpamakan dengan beberapa perumpamaan berikut. Pertama, kerajaan surga diumpamakan dengan penabur benih yang baik di ladangnya. Kerajaan kegelapan menabur benih yang tidak baik, menabur ilalang. Gandum bertumbuh bersama ilalang. Gandum adalah bahan dasar untuk membuat roti, untuk makanan. Sedangkan ilalang adalah rumput liar perusak, merampas humus untuk gandum, sehingga mempengaruhi hasil gandum. Waktu belum berbulir, gandum dan ilalang itu mirip sekali, susah untuk dibedakan. Sebenarnya bukan cuma di ladang, di sawah juga sama. Ada rumput yang mirip sekali dengan padi. Ia baru bisa dibedakan dengan jelas waktu ia berbunga dan padi berbulir. Hampir setiap daerah menyebut rumput itu dengan nama rumput padi. Dalam bahasa Kempo, orang sebut babamawo. Dalam bahasa Batak, orang sebut simarememe. Karena mirip seperti padi, susah dibedakan. Kenapa gandum dan lalang dibiarkan tumbuh bersamaan sampai musim panen? Tujuannya jelas. Supaya perbedaan antara gandum dan lalang itu begitu nampak dan begitu kelihatan kasat mata. Semakin lama perbedaan antara gandum dan lalang itu menjadi semakin jelas. Teristimewa di saat gandum mulai berbunga dan berbulir. Waktu panen baru dipisahkan gandum dan ilalang. Ilalang dipanen duluan, diikat lalu dibakar. Sedangkan gandum dipanen lalu disimpan di lumbung. Dalam kenyataan hidup harian, gandum dan lalang itu membicarakan situasi yang sangat konkret. Ada kenyataan bahwa ada orang-orang baik dan orang yang pura-pura baik. Tipe orang model begini susah untuk dibedakan pada awalnya. Tetapi lama-kelamaan akan sangat jelas perbedaannya. Yang aslinya baik, ia tulus dalam melakukan segala sesuatu. Sedangkan yang pura-pura baik, ia melakukan sesuatu untuk maksud yang terselubung atau ada pamrihnya. Yang aslinya baik, apapun yang terjadi, ia tetap bertahan dalam kebaikannya. Sedangkan yang pura-pura baik, ia akan berubah di saat apa yang dia maksudkan tidak tercapai. Ada banyak orang seperti itu dalam kehidupan kita setiap hari. Mudah-mudahan Anda dan saya tidak termasuk di dalamnya. Yang kedua, kerajaan surga itu seumpama biji sesawi. Biji sesawi adalah biji yang paling kecil di antara semua jenis benih. Setelah ditanam, biji kecil itu akan tumbuh menjadi pohon yang besar, rindang, dan berbuah.
Ia menjadi pohon untuk tempat berteduh bagi banyak binalang. Dan juga tempat bersarang bagi burung-burung udara. Menyejukkan dan menyegarkan. Sungguh menakjubkan. Iman kita awalnya adalah kecil. Ia dimulai dari pewartaan para rasul. Kemudian berkembang menjadi besar dan sampai ke seluruh dunia. Iman selanjutnya menjadi milik kita. Ia mempengaruhi hidup dan arah hidup kita. Ia memberi bobot lebih pada keseharian kita. Ia mendatangkan kesejukan, sukacita, dan damai. Iman mengantar kita kepada sukacita sekarang dan kelak. Ia membawa kita kepada keselamatan. Iman harus dihidupi dalam perbuatan nyata. Memang iman kalau tidak dihidupi ia akan terdil dan mati. Maka benar Santo Yakobus bilang, iman tanpa perbuatan adalah mati. Bisa kita baca dalam surat Yakobus bab 2 ayat 26. Kesuksesan dalam hidup dimulai dengan hal yang kecil. Dimulai dengan langkah pertama. Orang bisa lari maraton karena mereka mulai dengan langkah pertama. Orang bisa mendaki sebuah gunung yang tinggi karena mereka mulai dengan langkah yang pertama. Orang bisa bepergian jauh karena mereka berani untuk keluar dari rumah dengan langkah pertama. Kesuksesan itu mulai dengan hal kecil. Keselamatan juga mulai dengan hal yang kecil, yakni iman yang kita miliki. Kita percaya dengan iman itu, kita menghidupinya. Ia kecil, tetapi sekaligus besar. Kalau iman itu sungguh dihidupi. Yang ketiga, ragi. Ia membuat adonan berkembang. Iman itu sesuatu yang kecil, tetapi buahnya menghasilkan kebaikan yang mempengaruhi seluruh kehidupan seseorang. Ia membawa orang kepada keselamatan. Keselamatan itu adalah suasana penuh sukacita, damai, keadilan, dan penuh dengan kebenaran. Maka mari saudara dan saudariku, kita melihat biji sesawi apa yang kita miliki. Hal kecil apa yang bisa kita lakukan untuk kebaikan bersama. Pertama, kata-kata yang meneguhkan. Mestinya itu yang kita ucapkan. Itu yang kita sampaikan kepada sesama kita. Yang kedua, bahasa tubuh yang menyenangkan, yang mendukung dan menguatkan sesama kita. Yang ketiga, kehadiran yang mempersatukan, bukan yang memecahkan atau mencerai-beraikan. Yang keempat, kebersamaan yang membawa perubahan yang baik, bukan yang menghancurkan. Lalu kita melihat ragi kehidupan yang bisa kita buat, yang bisa muncul dari diri kita. Ragi kehidupan itu misalnya, teruslah melakukan kebaikan, walaupun itu kadang terasa sulit. Terus melakukan hal yang baik, walaupun itu banyak tantangannya. Yang kedua, jangan menyusahkan orang lain dalam hidup setiap hari. Yang ketiga, hidupi terus kebiasaan baik kita. Senyum kita yang asli, ketawa kita yang spontan, dan juga sapaan persaudaraan dan membagi rahmat dengan sesama yang kita lakukan dengan keikhlasan dan ketulusan kita. Lakukanlah terus kebaikan yang sudah kita hidupi selama ini. Dan andaikan belum, lakukanlah. Kita semua dipanggil dan diundang untuk menjadi pelaku yang memperjuangkan kerajaan Allah, yaitu dengan menjadi penabur benih yang baik, menjadi biji sesawi yang tumbuh subur, dan juga menjadi ragi yang mengembangkan adonan kehidupan. Semoga kita semua senantiasa tetap melakukan kebaikan walaupun kadang itu terasa sulit. Tuhan memberkati.